Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Surya Prayoga dengan NIM 1058411062222 dari kelas 6B. Di sini ada laporan yang saya buat dari mata kuliah Implementasi Pengujian Perangkat Lunak. Judul yang saya buat yaitu laporan yang saya buat yaitu judulnya adalah Identifikasi Kasus Kriminal Menggunakan Metode Knife Bayes dengan Model Confusion Metric. Dosen pengampuhnya yaitu Ibu Desi Anggriani, Eskom, MT, MOS. Baik, di sini ada kata pengantarnya. Untuk pertama-tama untuk halaman yang kedua. Dan ini adalah daftar isinya. Kata pengantar bab pertama, pendahuluan, latar belakang, tujuan, ruang lingkup penelitian. Kemudian bab kedua ada metode, dataset, metode, pengujian. Dan kemudian di bab selanjutnya yaitu bab 3 membahas tentang hasil dan pembahasan. Di dalamnya itu ada pembahasan confusion metric heat map dan perhitungan manual. Selanjutnya ada kesimpulan, daftar pustaka, dan yang terakhir ada lampiran. Oke, bab yang pertama itu adalah pendahuluan. Latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong peningkatan pemanfaatan data dalam berbagai bidang. Nah, salah satu metode yang banyak digunakan dalam teknik ini untuk klasifikasi data adalah Naive Bayes Classifier atau klasifikasi bahasa Indonesianya. Metode ini merupakan salah satu algoritma pembelajaran mesin, machine learning yang sederhana namun efektif, yang bekerja berdasarkan teorema Bayes dan asumsi independensi antar fitur. Nah, penerapan metode Naive Bayes dengan model evaluasi confusion metric dalam mengidentifikasi kasus kriminal diharapkan dapat membantu pihak terkait dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Identifikasi Kasus Kriminal menggunakan metode Knife Bayes dengan model Confusion Metric. Nah, di sini ada tujuan-tujuannya. Yang pertama yaitu menganalisis dan mengolah data kriminal yang tersedia untuk mengidentifikasi pola-pola umum yang sering terjadi. Contohnya yaitu seperti jenis kejahatan, lokasi kejadiannya, waktu, dan karakteristik lainnya yang relevan dengan klasifikasi kasus kriminal. Baik, tujuan yang kedua yaitu menerapkan metode Knife Bayes sebagai algoritma klasifikasi guna membangun model prediksi yang dapat mengelompokkan jenis kasus kriminal secara otomatis berdasarkan atribut-atribut tertentu pada data. Nah, tujuan yang terakhir yaitu mengevaluasi performa model. Mengevaluasi performa model klasifikasi dengan menggunakan confusion metric. Dengan menghitung metriknya yaitu akurasinya, presisinya, rekal, dan F1 score. Nah, manfaatnya yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas metode Knife Bayes dalam mengidentifikasi kasus kriminal secara tepat. Baik, selain ada tujuan, di sini juga saya buat ruang lingkup penelitiannya. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah jenis datanya. Penelitian ini menggunakan data kriminal yang bersifat historis, baik berupa data publik maupun data yang telah tersedia secara terbuka. Yang kedua yaitu ada metode klasifikasi. Nah, metode klasifikasi atau metode classifier dari Knife Bayes sebagai algoritma utama dalam proses klasifikasi data kriminal. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu evaluasi model. Untuk mengukur kinerja model klasifikasi yang dibangun, digunakan confusion metric sebagai alat evaluasi.
penilaian dilakukan berdasarkan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, berikutnya dari ruang lingkup penelitian, yaitu yang keempat ada batasan sistemnya. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis implementasi sistem keamanan secara menyeluruh seperti integrasi dengan sistem pemantauan CCTV, pelacakan lokasi real time, atau sistem penegakan hukum secara langsung. Nah, selanjutnya setelah batasan sistem itu yang kelima ada pra pemrosesan data. Nah, pra-pemrosesan data ini mencakup proses pra-pemrosesan data seperti pembersihan data, data cleaning, transformasi data, penghapusan data duplikat, dan pengisian nilai yang hilang. Nah, berikutnya ada cakupan kasus kriminal. Jenis kasus kriminal yang menjadi objek penelitian dibatasi pada kategori umum seperti pencurian, kekerasan, penipuan, narkotika, dan kejahatan cyber. Baik, kita turun lagi ke bawah ke bab 2. Berikutnya yaitu bab 2 membahas tentang metode. Di dalam metode ini uh, yang pertama itu ada dataset, penjelasan datasetnya. Kita bahas dulu yang penjelasan datasetnya. Nah, dataset yang saya gunakan yaitu Indonesian Crime Tweets Simulated Label uh, dataset tentang kasus kriminal. Dan ini dia datasetnya. Dataset uh, yang membahas tentang yang menganalisa tentang kasus kriminal di Indonesia ataupun di dunia seperti kayak narkoba, pemalsuan, kejahatan cyber, pembunuhan, pencurian, pencemaran nama baik, korupsi, dan masih banyak lagi. Di sini saya buat banyak dataset. Ada hampir 4.000 dataset yang saya buat di sini, Bu. Baik, kita kembali ke penjelasannya di laporan. Nah, sebelum digunakan, dalam proses pengujian ini, dataset menjalani tahapan prapemrosesan data agar data siap diolah secara sistematis oleh algoritma pembelajaran mesin. Dalam hal ini, naive Bayes. Nah, ini data yang saya screenshot dari dataset yang tadi yang saya buat. Nah, kemudian yang B ada penjelasan metodenya. Yang pertama itu ada identifikasi kasus kriminal. Identifikasi kasus kriminal dalam konteks penelitian ini merujuk pada proses untuk mendeteksi, mengelompokkan, atau memprediksi apakah suatu informasi, dalam hal ini berupa teks atau tweet, mengandung unsur tindak kriminal atau tidak. Nah, di sini ada kategori-kategorinya. Yang pertama itu ada kriminal, misalnya pencurian, kayak tadi penipuan, penganiayaan, yang tadi sudah saya bahas di dataset. Nah, kemudian berikutnya, selain identifikasi kasus kriminal, ada evaluasi menggunakan confusion metric. Setelah model klasifikasi dibangun menggunakan metode naive Bayes, performanya dievaluasi dengan confusion metric, yaitu alat analisisnya yang digunakan untuk mengukur kualitas klasifikasi. Melalui confusion metric, diperoleh metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang membantu menilai seberapa baik model mampu mengenali tweet yang tergolong kriminal. Berikutnya, yang ketiga itu ada kontribusi penelitian. Nah, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam bidang text meaning, machine learning, dan keamanan cyber, khususnya di Indonesia dengan memanfaatkan algoritma naive Bayes. Nah, selain ada metode, tadi yang pertama ada dataset, metode, dan yang ketiga ini ada C. Yang C ini ada pengujiannya. Tadi yang A dataset, yang B metode,
Yang C itu pengujian. Nah, tahapan pengujian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi teks yang dibangun menggunakan algoritma naive Bayes dalam mengidentifikasi konten yang mengandung unsur kriminal dari kumpulan data media sosial, khususnya Twitter. Nah, setelah data siap ini, tahap selanjutnya yaitu memisahkan data menjadi dua bagian. Yang pertama itu data latih atau training data dan yang kedua itu data uji, testing data. Nah, di sini ada rumus-rumusnya, Bu. Rekal TP per TP plus FN. Bar, ada cas, Bar. FN. Nah, ini rumus-rumusnya. Sebentar, Bu. Cas dulu. Nah, ini penjelasan datasetnya tadi. Maaf, saya terlalu banyak nih. Terlalu banyak masukin penjelasannya. Nah, pokoknya tadi yang tadi itu penjelasan dari dataset, metode, dan pengujiannya. Nah, ini pembahasan yang terakhir yaitu di bab 3, hasil dan pembahasan. Di dalam hasil dan pembahasan itu, yang pertama A, ada confusion metric heat map, dan yang B itu ada perhitungan manualnya, Bu. Nah, kita bahas yang pertama dulu, confusion metric heat map merupakan representasi visual dari hasil klasifikasi model naive Bayes yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi Twitter yang mengandung unsur kriminal. Nah, kita di sini menggunakan true positif, true negatif. Nah, untuk memahami lebih lanjut isi dari confusion metric, penting untuk mengetahui arti dari komponen-komponen dasarnya yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, sebaliknya, sementara itu, false negatif menunjukkan jumlah kesalahan. Jumlah kesalahannya di mana model memprediksi Twitter sebagai non-kriminal. Padahal sebenarnya Twitter tersebut mengandung unsur kriminal. Jadi false negatif itu dia cuman memprediksi yang non-kriminalnya, Bu, di aplikasi Twitter. Nah, ini tampilan gambarnya yang sudah saya buat outputnya. Hmm. Yang berikutnya itu ada perhitungan manualnya. Nah, dan yang ke B itu ada perhitungan manual. Dalam proses klasifikasi data, khususnya untuk mengidentifikasi apakah suatu data termasuk ke dalam kategori kriminal atau non-kriminal, diperlukan metode analisis yang mampu memisahkan kedua kelas tersebut dengan akurasi yang baik. Baik, di sini ada perhitungan manual dari identifikasi kasus kriminal menggunakan metode naive Bayes. Ini kodenya, Bu, yang saya buat, dan ini di bawah ini ada outputnya. Aktual, prediksi status, kriminal, non kriminal, TPTN, FPFN, positif negatifnya, Bu. Dan ini outputnya. Akurasinya yang saya dapat di sini yaitu 0,86. Presisinya 0,92, rekalnya 0,73 dan F1 skornya yaitu 0,81. Nah, gambar di atas ini merupakan hasil evaluasi performa model klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes untuk mendeteksi kasus kriminal. Nah, jadi TP true positifnya itu sebanyak 368 kasus. Yang berarti model berhasil memprediksi dengan benar individu yang merupakan kriminal. Nah, false negatif atau FN sebanyak 137 kasus, yaitu data kriminal yang salah diprediksi sebagai non-kriminal. Saya kayak semacam uh, kesalahan memprediksi yang tadinya kriminal jadi non-kriminal. Nah, ini ada false positifnya.
atau FP sebanyak 34 kasus, yaitu individu non-kriminal yang salah diprediksi juga sebagai kriminal. Yang terakhir itu ada TN, true negatif sebanyak 719 kasus, yaitu individu non-kriminal juga yang diprediksi dengan benar. Nah, kalau yang true negatif ini, dia diprediksinya dengan benar. Jadi, dia tidak salah prediksi. Nah, ini baik. Ini true positifnya 368, true negatifnya 719, false positifnya 34, false negatifnya 137. Adapun perhitungan manual untuk akurasinya adalah sebagai berikut. Nah, perhitungan manualnya ini, Bu. TP ditambah TN baru dibagi TP plus TP tambah TN tambah FP tambah FN. Tadi kan TP dan TN-nya itu TP-nya itu 368 ditambah TN 719. Nah, kemudian dibagi TP lagi 368 ditambah 719. TN-nya ini 719, FP-nya di TN ditambah FP, FP-nya itu 34 dan FP ditambah FN, FN-nya itu 137. Jadi hasil dari TP ditambah TN ini adalah 1087. Nah, kemudian dibagi hasil keduanya ini. Dibagi hasil keduanya 1258. Hasilnya adalah 86,4%. Nah, kemudian ada precisionnya atau presisi kriminal. Nah, ini rumusnya yaitu TP dibagi dalam kurung TP tambah FP. Nah, TP-nya itu adalah 368. Kemudian dibagi dalam kurung TP 368 ditambah FP, FP-nya yaitu 34. Hasilnya adalah 91,5%. Berikutnya ada rekal. Rekal itu rumusnya TP dibagi dalam kurung TP tambah FN. Nah, TP-nya yaitu 368 dibagi dalam kurung TP 368 ditambah FN. FN-nya itu 137. Hasilnya yaitu 72,9%. Nah, dan kemudian ada F1 score. F1 skornya itu 2 kali precision kali rekal. Ini rumusnya dibagi precision plus rekal. Nah, precisionnya yaitu 0,915. Nah, dikali rekal. Rekalnya yaitu 0,729. Kemudian dibagi precision ditambah rekal. Nah, kalau ini dikali yang pertama, nah kemudian yang kedua ditambah. Precision tambah rekal. Precision yaitu 0,915 ditambah 0,729. Nah, hasilnya yaitu yang saya dapat 0,812 atau 81,2%. Nah, di sini mungkin itu saja, Bu, penjelasannya. Ini adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode knife bias dalam proses klasifikasi teks untuk identifikasi kasus kriminal memberikan performa yang cukup baik. Model yang dibangun mampu mengenali dan membedakan Twitter yang mengandung unsur kriminal dan non-kriminal yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ada yang non-kriminalnya itu kayak berita palsunya yang prediksinya kurang baik, yang diprediksi kurang baik. Jadi kayak yang harusnya kriminal jadi non kriminal kayak gitu. Ini akurasinya mencapai 84,4%. Ya, yang berarti sebagian besar prediksi yang dihasilkan oleh model sesuai dengan data sebenarnya. Evaluasi kinerja model ini dilakukan menggunakan confusion metric yang memperlihatkan distribusi hasil prediksi terhadap data aktual. Dalam confusion metric tersebut, jumlah true positif ya yaitu tadi 368, true negatifnya 719 dan
false negatifnya yaitu 137, false positifnya sebanyak 34, yang menandakan adanya kesalahan prediksi, baik dalam hal kegagalan mengenali tweet kriminal maupun kekeliruan menganggap tweet non-kriminal sebagai kriminal. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model naive Bayes cukup reliable dan efisien untuk digunakan dalam tugas klasifikasi konten kriminal berbasis teks, khususnya pada media sosial. Namun, terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal meningkatkan rekal agar lebih banyak konten kriminal yang berhasil teridentifikasi. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah dan kualitas data latih, melakukan optimalisasi processing teks, serta mempertimbangkan penggunaan algoritma lain yang mampu menangani konteks bahasa dengan lebih kompleks. Nah, ini daftar pustaka referensi yang saya ambil. Ada 6. Saya ambil referensi dari enam jurnal. Nah, di sini ada lampiran-lampirannya, program-programnya yang saya buat untuk menghasilkan output yang tadi, Bu, yang sudah saya jelaskan. Nah, ini program-programnya dan ini outputnya, program outputnya. Ini ada TP, ada FP, FN, TN. Nah, ini hasil output yang tadi, Bu, yang sudah saya jelaskan juga. Nah, ini juga outputnya yang tadi, confusion metric naive Bayes. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas IPPL yang berjudul Identifikasi Kasus Kriminal menggunakan metode naive Bayes dengan model confusion metric. Baik, terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.